Beberapa tahun terakhir, istilah gap year banyak dibicarakan oleh siswa-siswi SMA atau SMK di Indonesia. Beberapa di antara mereka memilih untuk gap year, meskipun pada umumnya masyarakat Indonesia belum terlalu familiar nih dengan istilah ini, sehingga memunculkan banyak sekali stigma negatif di kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih gap year itu? Mengapa gap year bisa dipandang buruk di kalangan masyarakat? Dan apakah iya gap year benar-benar tidak mempunyai manfaat sama sekali? Simak video ini sampai akhir agar kalian memperoleh informasi lebih lengkapnya. Gap year merupakan istilah kekinian yang disematkan kepada siswa yang mengambil waktu kosong sebelum masuk ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, siswa ini menunda untuk mengambil kesempatan untuk studi di jenjang perguruan tinggi. Nah, biasanya mereka mengambil kesempatan di tahun berikutnya atau sampai mendapatkan kesempatan masuk kuliah. Misalnya nih, seseorang yang lulus di tahun ini lalu memutuskan untuk tidak langsung berkuliah karena satu dan hal lain. Maka orang tersebut bisa dikatakan sedang melakukan gap year. Tapi mengapa sih gap year mendapatkan stigma yang negatif di kalangan masyarakat? Nah, banyak nih di antara masyarakat kita yang memiliki pandangan negatif dari adanya gap year ini, di mana mereka menganggap bahwa sebagian lulusan SMA atau SMK yang gagal masuk ke perguruan tinggi sama saja dengan menganggur selama 1 tahun, karena mereka merasa masih terlalu cepat untuk masuk ke dunia kerja namun tidak mempunyai sekolah untuk dijadikan tempat belajar. Nah, selain itu, tidak sedikit nih, banyak orang yang merasa khawatir karena gap year bisa membuat orang tersebut merasa tertinggal 1 tahun daripada orang lain, baik dalam hal urusan pendidikan ataupun pekerjaan nantinya. Nah, padahal sistem pembelajaran di sekolah dengan kuliah itu sudah jelas berbeda. Singkatnya, di sekolah, siswa harus mengikuti ketentuan dari sekolah tentang mata pelajaran apa yang akan diambil, mata pelajaran apa yang akan dipelajari. Sementara di kuliah, mahasiswa bebas menentukan mata kuliah yang akan diambil, bahkan bisa mengambil mata kuliah tingkat atas lebih cepat jika memang dirasa mampu. Nah, selain itu, banyak nih di antara kita yang menganggap bahwa gap year merupakan aib, di mana hal ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan kesedihan, stres, dan juga rasa malu. Namun, pada dasarnya, gap year tidak bisa dikatakan sebagai aib, karena kita tahu nih, bahwa setiap orang memiliki jalan kehidupannya masing-masing, dan juga ukuran keberhasilan yang berbeda. Nah, di samping stigma negatif tersebut, apakah iya gap year tidak mempunyai manfaat sama sekali? Nah, tentunya anggapan tersebut sangatlah salah ya. Jika gap year dilakukan dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan manfaat bagi diri kita, di mana dengan adanya gap year, kita bisa terhindar dari pilihan jurusan yang salah. Selama menjalani masa gap year, tentunya kita akan mempunyai waktu lebih banyak untuk memikirkan ulang setiap pilihan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Bisa saja setelah gap year, kita memiliki pilihan yang berbeda karena ternyata nih, pilihan yang kita tentukan sebelumnya bukan yang tepat untuk diri kita. Nah, selain itu, dengan adanya gap year, kita juga bisa memanfaatkan waktu luang dengan belajar hal baru dan juga mengembangkan skill yang nantinya akan dibutuhkan selama masa perkuliahan. Nah, dengan begitu, waktu gap year kalian akan bermanfaat dengan baik. Jadi kesimpulannya, apakah gap year itu positif atau negatif nih? Nah, gap year bisa berdampak positif ataupun juga bisa berdampak negatif. Ketika dalam masa gap year, kita sejenak mengusir rutinitas dan tekanan yang selama ini mengganggu. Saat itu pula, kita juga mencari ilmu dan melakukan suatu aktivitas dengan kesadaran penuh. Pengetahuan dan skill baru pun lebih mudah dipelajari. Selain itu, akan muncul
cara memandang dunia dan kesuksesan dari sisi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika demikian, gap year bisa dikatakan sebagai positif. Lalu, bagaimana sih gap year itu bisa negatif? Nah, itu bisa terjadi apabila seseorang hanya bermalas-malasan, terus menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, selain itu, jika gap year tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mencari informasi, untuk menambah skill, maka hal tersebut bisa dikatakan gap year yaitu negatif. Nah, akhir kata dari Mimin, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian bisa bantu like, komen, share, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat buat kalian.